tangan bapaknya aja panas. Dia panas tangannya loh, Roy. Tangannya panas, kakinya juga panas. Oke. Nonton yang fokus ya. Ini di sini panas banget. Di Jangan sebelah sampai kanan dia sini kesurupan lebih panas daripada atau- sebelah kiri. Oh iya. Kasihan ya. Badannya panas gini. Ini kenapa, Roy? Bapak, Pak Rudi lagi dalam kondisi nggak sehat ya. Saya lihat gila badannya panas banget. Ini doctor hati. It's not a good idea when we're playing some like Gangguan medisnya. Tapi nggak ada mistisnya. ada mistisnya juga. Cuma untuk hari ini Dia harus kondisinya kok dia jadi panas demam gini. Kamu lagi demam ya Pak? Tuh. Kamu lagi demam kali. Bukan karena ada sosok gaib yang nggak suka karena dia kesini. Rasanya nggak enak, Pak. Nggak enaknya dari kapan nih? Dari saya masuk atau dari sebelumnya atau sebelumnya? Kalau dilihat dari sejarah di sini. Sejak kesini. Sejak kesini. Bener kan? Berarti emang kayaknya dia nggak suka. Kayaknya. Ada yang nggak suka mungkin dengan niat dia mau nyembuhin datang ke kamu. Ini aku pakai glove loh. Tembus atau terasa ya? Malah lagi sakit juga sih. Kondisi Sebenarnya kesehatannya juga lagi drop ya. Tapi tadi Bapak sebelum datang ke sini Biasa-biasa biasa aja. aja katanya. ini sih sebenarnya sebetulnya gila sampai kayak begini. Apa ada yang datang ke sini juga? Iya, makanya saya juga takut penonton saya ketularan sesuatu. Penonton gimana kondisinya, Roy? Ada yang ganggu mereka dan di dekat tribun? Saya rasa iya sih. Tapi ada sesuatu yang mengerikan sih. Saya punya perasaan kalau nggak fokus bisa aja terjadi crash gitu. Penonton bantu ya Kamu buat Pak beneran Rudi ya. sehat apa enggak nih Pak Rudi? Yang sakit yang ini kan? Oke, baik. Saya minta telur. Pak Rudi selama ke dukun atau ke orang pintar atau ke apapun itu untuk pengobatan pernah melakukan ritual-ritual gitu nggak, Pak? Kalau ritual enggak Nggak ada ya? ada sama sekali, cuma datang ke orang pintar. Emang ya Orang pintar apa sih? Datang ke orang Datang ke orang pintar Datang ke orang pintar, oke. untuk ngobati ya? ngobatin si yang kakinya Iya, ini. Tujuannya apa, Pak? cuma kalau datang ke orang pintar itu yang pertama mungkin waktu awal-awal saya datang ke orang pintar itu minta ilmu kebal. Minta ilmu kebal. Bapak pernah minta ilmu kebal sebelum ini sakit? Udah lama sekali 2004 Hah? tahun 2004. 2004. Kenapa Bapak minta ilmu kebal? Ada kejadian terancam kah? Masih, ya, Itu masih sama istri pertama. Masih maksudnya belum pisah. belum bisa. Jauh. Boleh tahu nggak buat apa itu semua, Pak? Ya kalau penasihat itu kebetulan saya waktu itu kerja. Oke. Ya, kita kan cari gimana supaya bos kita senang kita, Supaya bos senang. Oke, lalu supaya kalau ilmu kebal? ada yang kebal. Ya kadang kalau saya kan orang mana ya, sana kan biasanya kalau lu nggak punya ilmu sakti kayak gitu, juga cemen lah, bilang cemen. Kalau nggak punya, Nggak punya ilmu kebal sakti, dibilangnya apa? dibilang Cemen. Dan itu terbukti, Mas Bayu, ketika makan pelar apa pelar dari besi, pelat Baik-baik aja. langsung pegang baju. Ini kalau terasa di sini ya kayak ada angin kenceng loh, bukan angin kenceng tapi angin yang lagi bertiup gitu. Kalau di sana panas, di sini saya ngerasa ada angin. Ada apa ya? Rod. Darah nih. Roy. Susah. Aduh.
udah kayak darah lagi loh. Saya ngerasainnya kayak yang nyantet itu kayak nggak seneng saya ngobatin, jadinya yang muncul itu. Malah kamu yang kena gitu. Ini yang sakit kan. Boleh buka nggak sih? Saya pengen lihat. Diangkat gitu maksudnya? Kamu ngerasanya kayak gimana? Sekilas tuh Iya sih, kayak nggak ada. masalah Iya, ya. nggak ada apa-apa ya. Soalnya kan katanya di dalam. Apa rasanya, Pak? Dan sebenarnya nih ya, orang yang kirim guna-guna dan santet itu hantu-hantunya nggak seneng kalau dibantuin. Jadinya saya tabrakan antara santetnya dia sama santetnya dengan sayanya. Gitu, tapi memang Roy, Mbak. Kok banyak? Roy, Pak, ditutup kakinya. Ditutup. Ini kirimannya, Roy. Kiriman dari yang nyantet atau kiriman dari yang nyantet. jadi ini sebelumnya nggak dari Pak Rudi. Jadi artinya gara-gara nggak suka kamu coba Saya sembuhin, dia berdarah. kirim ini. Iya, saya berdarah. Ah, Dia ada binatang kiriman. Terus di telurnya ada sesuatu. Ini mau saya ambil. ah, Bapaknya sih, yang pihak yang sana ya nggak seneng kalau kita ngebersihin. Roy, Yes. What? saya nemuin sesuatu dalam telurnya nih. Tuh, Oh my. Jarum. Jarum ya? Ya, hilang. Jarumnya kok hilang? Aduh. Kemana? Tahu nih jatuh. Gawat. Roy, Ih, rambut. Apa? benang. Oh, benang. Kayak rambut. Oh my god. Lihat deh ke sini. Misi. Jarumnya kayak berdiri gitu. Misi deh. Sebab mundur sedikit. Munduran Mundur deh. sedikit, boleh ditarik. Bapak Udah, mundur. duduk aja, Bapak duduk aja. Tuh. Kok bisa sih? Jarum bisa. Tiba-tiba dia mental ke bawah tadi. Roy. Iya, tiba-tiba mental ke bawah dan ini yang terjadi. Berdiri jarumnya. Kok bisa ya? Emang bener-bener mau balik lagi gitu kok kakinya? Tapi udah nggak bisa kan, udah dipakai medium ini. Jarumnya kita ambil aja. Adit masuk. Oke. Kita bantu ya teman-teman penonton, udah fokus lagi ya. Kita bantu ya, Pak Rudi ya, kasihan. Dia ingin sembuh, dia ingin lepas, dan dia udah mengakui dia pernah punya ilmu kebal dan pengasihan.
Ini kita bantu sama Roy akan bantu Pak Rudi ya. Teman-teman mohon bantu juga. Ini dengan ini udah dikeluarin, menurut kamu sudah selesai belum masalahnya Pak Rudi ini? Menurut saya sih udah selesai, tinggal permasalahan sosialnya dia. Sosial tuh maksudnya gini, jadi dia dengan Mantan istri yang pertama harus ada komunikasi dan komunikasi sih sebenarnya lebih tepatnya, karena kan ini di pertama ini kan dendam sebenarnya. Kalau minta maaf baik sengaja maupun tidak, kamu bahasanya ngomong gitu ke dia, pasti saya rasa sih akan berakhir lebih ini. Pak Rudi, saya mau tanya, komunikasi dengan mantan istri gimana? Baik atau sama sekali nggak baik? Nah, sama sekali. Waktu itu memang karena ada salah paham atau memang Pak Rudi bikin salah? Bukan salah paham. Tapi, Istri ini ketahuan selingkuh. oh dia ketahuan selingkuh. Tapi kira-kira motivasinya apa Pak ngirim santet ini ke Bapak? Kalaupun benar dia ya kirim. Saya juga nggak tahu motivasinya apa, karena memang dia sakit hati terhadap saya. Kalau misalkan sakit hati, kan salahnya di saya yang selingkuh. Dia yang selingkuh, dia yang minta cerai, dia yang bukan pengadilan. Ya mungkin bapaknya juga Pak Rudinya gak ngasilin uang gimana. Jadi nggak bisa memenuhi harapan dia. Jadi dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma Oke. karena itu. Iya, saya tuh Sampai justru bikin. khawatir hari ini Pak Rudi kan kondisinya nggak sehat nih. Justru saya saranin untuk cek ke dokter hari ini. Dia yang selingkuh, dia yang minta cerai, dia yang bukan pengadilan. Ya mungkin bapaknya juga Pak Rudinya gak ngasilin uang gimana. Jadi nggak bisa memenuhi harapan dia. Jadi dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma Oke. karena itu. Saya tuh Sampai justru bikin. khawatir hari ini Pak Rudi kan kondisinya nggak sehat nih. Justru saya saranin untuk cek ke dokter hari ini. Kalau bisa dilakukan tindakan medis atau nggak infus. Saya agak khawatir dengan suhu tubuh Bapak yang sangat tinggi sekali. Iya Pak, ini kan udah keluar. Ada benda, saya nggak tahu. Menurut kamu gimana Roy? Menurut aku sih keluar setengahnya aja. Masih ada Belum lagi. semua ya? Masih ada lagi. Masih bisa dihilangkan. Ya mudah-mudahan dengan kamu berbuat baik yang banyak ya. Kalau misalnya ada uang lebih dan segala macam, saya pengen kamu bagi-bagi beras ke jalanan dan Makanan gitu makanan. Bagi-bagi Makanan, makanan kasih, dan kemudian kasih ke orang-orang di jalan yang nggak punya makanan. Kebaikan-kebaikan itu akan membuat Pak Rudi juga terlindung dari kiriman apapun. Betul. Kebaikan itu karma baik yang akan melindungi Pak Rudi dari segala ancaman teror-teror maut. Pak Rudi, kami harap yang terbaik ya Pak. Cepat sembuh dan cepat sehat lagi. Dan mudah-mudahan Bapak bisa fokus membangun hidup Bapak ke depannya tanpa harus dibayang-bayangi sama masa lalu. Ada yang mau disampaikan? Iya, Sudah cukup? sudah cukup. Semoga sehat terus Bapak. Ada lagi, Roy? Nggak ada, sehat semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Bapak boleh meninggal studio. Selamat malam. Boleh dibantu nggak teman-teman? Dibantu ya Pak ya? Keluarnya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bercerminlah agar kita tahu jangan menyakiti orang lain, agar tidak mau disakiti kembali. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mendapatkan teror gaib setelah memakai jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika.
Apa yang mau diceritakan? Saya pengen cerita, saya kan semenjak saya melahirkan anak saya, perempuan, saya selalu dihantuin hal-hal yang gaib gitu. Dihantuin hal gaib? Iya. Gimana tuh maksudnya? Iya kayak setan, kayak gitu, kayak orang yang bertaring gitu, yang kepalanya gimana ya, yang lebar gitu badannya gitu, pokoknya rambutnya gondrong, panjang. Serem lah gitu saya ngeliatnya sih. Itu sering datang? Iya, sering datang menghantui saya gitu, Mas. Awal ceritanya kenapa ya? Ya saya juga sih nggak tahu, katanya sih itu dapat kiriman dari orang jauh, tapi saya nggak tahu itu yang ngirim siapa. Waktu itu saya pernah ke orang pintar gitu sama suami saya. Suami ibu juga nemenin? Iya. Oke, terus? Ya pas suami saya nemenin ya begitu, katanya orang jauh yang mengirimi itu, tapi saya nggak tahu yang ngirimin saya itu siapa gitu. Dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Nggak tahu sih apa sirik atau bagaimana, saya juga nggak ngerti itu juga, Mas. Oke, terus pada saat datang ke orang pintar itu, dikasih sesuatu kah? Kasih sih jimat gitu. Untuk menghilangkan gangguan itu dikasih jimat? Jimatnya berbentuk apa? Berbentuk ini sih jimat biasa yang kayak hitam gitu jimatnya. Batu atau keris? Keris. Oh, keris. Oke, terus hilang gangguannya? Tetep aja gitu, malah makin jadi gitu, malah saya takut, tambah takut karena sering datang tiap hari gitu menghantui saya. Tiap Suami hari. ibu dihantui juga nggak? Enggak, saya aja sih, Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi sorry tadi ibu datang ke orang pintar itu tujuannya mau? Menghilangkan gangguan Mau menghilangkan gangguan itu. Jadi iya. tiba-tiba tapi masih nggak hilang. Masih Padahal iya dikasih jimat. nggak hilang gitu. Masih terus aja gitu menghantui saya gitu. Buat saya tuh takut banget gitu. Ini kenapa gitu? Terus tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya pengen menghilangkan rasa takut itu, rasa saya tuh nggak mau digangguin hal-hal itu lagi. Makanya saya datang ke sini. Oke, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi ya Iya. buat ibu ya. Nanti ibu bisa langsung ceritakan semuanya dengan gamblang kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika dengan tanggal lahir 9 Agustus 1985 dengan nomor rumah 28. Sosok yang mudah sekali merasakan sesuatu dan juga pernah mengalami kesedihan yang mendalam. Saya merasakan kesedihan dari peristiwa masa lalunya. Saat ini, walaupun perasaan tersebut sudah membaik, akan tetapi masih ada yang mengganjal. Saya juga merasakan kehadiran sosok gaib yang selalu berada di tubuhnya. Mungkin juga ini adalah kiriman dari orang. Sosok hitam dan besar. Selamat malam. Selamat Malam, Roy. Silakan Roy. duduk semua. Terima kasih. Mbak Tika, tanggal 9 bulan 8 1985 dan nomor rumah 28. Mbak Tika ini sering mendapatkan gangguan gaib, malu-malu halus yang menyeramkan. Makanya datang waktu itu ke orang pintar yang katanya untuk menghilangkan gangguan tersebut dikasih jimat. Tapi justru gangguannya malah makin banyak, makin parah, makin sering. Waktu datang ke orang pintar itu ditemani oleh suami, tapi yang mendapatkan gangguan hanya Mbak Saya. Tika sendiri ya. Makanya datang ke Manusia Mata Batin untuk bisa menghilangkan semua gangguan yang dialami oleh Mbak Tika selama ini. Mbak Tika, kenapa saya melihat Mbak Tika sekilas banyak memori-memori kelam dan memori masa lalu yang saya baca di meja kejujuran ini. Mbak Tika, saya melihat ada huruf C